Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini bersama kami kelompok 2 dengan saya Anggita Yulia Amalia dan juga teman saya Alvina Sinta Azahra. Dalam video kali ini kita akan mengungkap rahasia di balik argumen-argumen yang tampak meyakinkan namun sebenarnya penuh dengan kesalahan berpikir. Dengan memahami berbagai jenis logical fallacy, kita tidak hanya akan menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas, tetapi juga mampu berpikir lebih kritis dalam menghadapi berbagai masalah. Langsung saja, di video kali ini kita akan ada membahas 5 topik. Topik pertama yaitu salah fokus, kemudian lompatan logika, dan yang ketiga yaitu sesat pikir secara umum, yang keempat yaitu kritis dalam membaca berita, dan yang kelima yaitu kritis dalam penelitian sains. Di pembahasan pertama ada kesalahan berpikir dalam golongan salah fokus. Salah fokus ini terjadi ketika argumen tidak menyasar inti pada topik argumen, tetapi hal lain yang tidak relevan dengan argumen itu sendiri. Salah fokus ini juga dapat terjadi ketika kita tidak objektif dan membiarkan asumsi-asumsi pribadi mempengaruhi pikiran kita, sehingga bisa terjadi salah-salah fokus. Dalam salah fokus ini terdapat 4 kesalahan. Kesalahan pertama yaitu kesalahan ad hominem. Ad hominem yaitu salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Jadi, kesalahan ini ketika ada seseorang yang menyerang karakter, reputasi, atau motif orang yang menyampaikan argumen tersebut. Contohnya seperti ketika ada yang menyatakan penampilan dia berantakan, dia tidak bisa menjadi pemimpin. Pernyataan tersebut salah fokus terhadap penampilan orang tersebut. Penampilan tidak akan mempengaruhi kualitas kepemimpinan seseorang. Kemampuan seseorang memimpin dapat dipengaruhi oleh kecerdasan, visi misi, dan lain-lain, bukan dari penampilan tersebut. Kesalahan kedua yaitu salah fokus pada hal yang tidak kita suka. Contohnya, ketika ada orang yang berkata, "Saya tidak setuju dengan program pendidikan seks di sekolah karena pendukungnya dari kelompok liberal yang tidak aku suka." Pernyataan ini adalah salah fokus kepada kelompok liberal yang tidak aku suka. Seharusnya, orang yang berargumen tersebut harus menyatakan kenapa pendidikan seks tidak bisa dia setujui secara logis, bukan fokus kepada kelompok liberal yang tidak mereka suka. Kesalahan salah fokus ketiga yaitu tukoke. Kesalahan ini terjadi ketika salah fokus pada perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan argumennya tersebut. Contohnya ketika ada orang yang menasihati, "Harusnya kamu berhenti merokok," namun ditimpali dengan kalimat, "Kamu tidak bisa menyuruh saya berhenti merokok karena kamu sendiri masih merokok." Orang yang menasihati tersebut memang masih salah karena dia masih merokok dan menasihati orang yang merokok. Namun tidak bisa ditimpali bahwasanya nasihat tersebut memang benar. Kesalahan keempat yaitu salah fokus ke pendapat mayoritas. Contohnya, ketika A berkata, "Penggunaan vaksin harus dihentikan karena banyak orang yang sakit setelah divaksin." Pernyataan tersebut termasuk salah karena terlalu fokus pada orang yang sakit setelah divaksin dan tidak memperhatikan orang-orang yang merasakan manfaat dari vaksin tersebut. Tapi yang kedua yaitu kesalahan berpikir dari golongan lompatan logika. Lompatan logika terjadi ketika seseorang terburu-buru mengambil keputusan tanpa premis yang cukup. Terdapat 4 kesalahan dalam lompatan logika. Kesalahan pertama yaitu menganggap A terjadi sebelum B, maka pasti A menyebabkan B. Contohnya dengan kalimat, "Setiap kali saya membawa payung, hujan selalu turun. Jadi membawa payung menyebabkan hujan." Pernyataan tersebut termasuk ke kesalahan, karena tidak ada sebab akibat hujan dengan membawa payung.
Kesalahan kedua yaitu membesar-besarkan dampak. Kesalahan ini terjadi ketika berusaha menganggap argumen seseorang itu salah dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumen tersebut. Contohnya, terdapat seorang guru yang tidak mengizinkan siswa membawa HP ke sekolah dengan alasan dapat membuat belajar tidak serius dan sehingga dapat merusak bangsa. Seorang guru ini salah karena tidak menyebutkan alasan-alasan yang logis mengapa siswa tersebut tidak boleh membawa HP ke sekolah. Contohnya semisal HP dapat merusak konsentrasi siswa dalam belajar, atau yang lainnya. Kesalahan ketiga yaitu dengan menyodorkan dilema palsu. Dilema palsu ini terjadi ketika ada seseorang yang menyodorkan dua pilihan, padahal ada kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Contohnya, ketika ada yang berkata, jika kita tidak mengizinkan anak-anak menggunakan ponsel, mereka tidak akan bisa belajar teknologi dengan baik. Jadi, satu-satunya pilihan yang kita miliki adalah mengizinkan mereka menggunakan ponsel sebanyak yang mereka mau atau membuat mereka buta teknologi. Dalam contoh ini, argumen tersebut mengklaim bahwa hanya ada dua pilihan. Pertama, mengizinkan penggunaan ponsel tanpa batas. Yang kedua, menghindarkan anak-anak dari teknologi sama sekali. Namun, ini mengabaikan banyak alternatif lain, seperti membatasi waktu penggunaan ponsel, mengajarkan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, atau menyediakan sumber daya teknologi lain yang lebih sesuai untuk pendidikan. Ini adalah contoh dilema palsu karena menyederhanakan masalah dengan cara yang tidak akurat. Kesalahan keempat yaitu menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Kesalahan ini ada dua situasi. Situasi pertama yaitu menyatakan kalau salah karena belum terbukti benar. Yang kedua yaitu menyatakan benar karena belum terbukti salah. Contohnya dengan pernyataan A yaitu belum ada bukti bahwa cara pengobatan tradisional tidak efektif. Berarti pengobatan tradisional itu efektif. Dalam contoh ini, argumen tersebut mengklaim bahwa karena belum ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pengobatan alternatif tidak bekerja, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengobatan alternatif pasti efektif. Ini adalah kesalahan logika karena ketiadaan bukti untuk menolak sebuah klaim. Tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa klaim tersebut benar. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai efektivitas pengobatan dan argumen ini, mengabaikan fakta tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sesat pikir secara umum. Yang pertama yaitu ada hasty generalization atau sering disebut dengan overgeneralization atau mengeneralisasi secara terburu-buru. Sesat pikir ini terjadi dengan mengambil kesimpulan dari sampel skala kecil dan membawanya ke skala besar. Yang kedua yaitu circular reasoning. Circular reasoning ini mengambil keputusan yang berputar-putar dan tidak menyertakan bukti atas klaim tersebut. Sesat pikir yang ketiga yaitu slippery slope, yaitu ketika membuat satu langkah kejadian beruntun ke langkah-langkah selanjutnya. Kesalahan yang keempat yaitu strawman atau orang-orangan sawah, atau disebut juga dengan argumen jerami. Argumen ini terjadi ketika menciptakan target strawman berupa argumen baru yang tidak disampaikan lawan, tetapi kita ciptakan sendiri untuk menyerang lawan. Sesat pikir yang kelima yaitu ad hominem. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ad hominem yaitu menyerang ke pribadi seseorang yang menyatakan argumen dan bukan pada argumen tersebut. Kesalahan keenam dari sesat pikir yaitu false dichotomy atau dikotomi palsu. False dichotomy ini menyediakan hanya ada dua alternatif pilihan saja. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari jenis-jenis sesat pikir secara umum yang akan disampaikan oleh
Alvina Sinta. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang sesat pikiran yang terbagi menjadi 6, yaitu hasty generalization, circular reasoning, slippery slope, strawman argument, ad hominem, and false dichotomy. Pertama, kita akan bahas tentang hasty generalization, yang dimana berarti membuat kesimpulan umum berdasarkan bukti yang sangat terbatas. Contohnya, teman saya 2 kali beli barang dari toko X dan selalu rusak. Semua barang di toko itu pasti jelek. Di sini menjelaskan bahwa ada seseorang yang membeli sebuah barang dari toko X sebanyak 2 kali. Namun, pembelian 2 kali tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa semua barang yang ada di toko itu barangnya jelek semua. Yang kedua adalah circular reasoning. Berarti argumen mengulang pernyataan tanpa bukti eksternal yang mendukung. Contohnya, saya tahu dia jujur karena dia bilang sendiri bahwa dia tidak pernah berbohong. Di mana di sini mengulang pernyataan yang sama tetapi tidak didukung sebuah bukti eksternal. Kemudian slippery slope, yang berarti menyimpulkan dampak ekstrim tanpa bukti yang jelas bahwa satu kejadian akan menyebabkan hal tersebut. Contohnya, kalau kita melegalkan ganja, maka negara kita akan tenggelam dalam krisis narkoba dan kekacauan. Di sini, berusaha menyimpulkan satu pernyataan dan membuatnya tampak ekstrim. Padahal hal itu belum terjadi dan tidak disertai dengan bukti yang jelas. Kemudian ada strawman argument, yang didefinisikan bahwa argumen asli dikecilkan atau disalahartikan agar lebih mudah diserang. Contohnya, jadi kamu tidak setuju dengan jam malam, berarti kamu mendukung anarkisme dan tidak peduli dengan keselamatan orang. Yang dimana di sini membesar-besarkan sebuah argumen dan disalahartikan sehingga menjadikannya tampak lebih buruk. Kemudian ada ad hominem, yang didefinisikan bahwasannya bukannya menyerang argumen, orang tersebut malah menyerang karakter lawan debatnya. Contohnya, saat mendekat tentang perubahan iklim, seseorang berkata, "Kamu bukan ilmuwan, jadi pendapatmu tidak valid." Yang dimana di salah satu perdebatan, orang ini bukan membalas argumennya, justru menyerang karakter orang tersebut dengan merendahkan orang tersebut. Kemudian ada false dichotomy. Definisinya yaitu memaksa hanya ada 2 pilihan, padahal sebenarnya bisa lebih banyak alternatif. Contohnya, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu ingin negara ini gagal. Di sini berarti terdapat banyak pilihan, namun pilihan itu dipersempit sehingga orang tersebut tidak memiliki banyak alternatif. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke proses mengkonsumsi berita secara krisis. Hal pertama yang harus diperhatikan yaitu menyadari pentingnya berita. Karena berita tidak hanya menyampaikan informasi terbaru, tetapi juga berfungsi untuk mengawasi pemerintah dalam negara demokratis seperti Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu identifikasi kesalahan produksi. Seorang penulis berita bisa melakukan kesalahan, dan persaingan media online membuat produksi berita sangat cepat sehingga mengurangi pengawasan kualitas. Kemudian yang ketiga, terapkan prinsip kritis, yang dimana menerapkan prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sabar agar tidak menyebarkan informasi yang sesat. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah membaca berita secara kritis. Di sini saya memiliki 9 langkah yang bisa diterapkan untuk membaca berita secara kritis. Yang pertama, periksa referensinya, yaitu waspadai berita yang hanya mengutip media lain tanpa verifikasi langsung, karena itu menandakan penulis tidak memiliki akses langsung ke informasi. Kedua, reaksi. Contohnya, ketika membaca berita tentang kenaikan harga BBM, Anda merasa sangat marah dan langsung ingin membagikannya. Sebaiknya berhenti sejenak dan periksa sumbernya. Bisa jadi itu hoaks atau berita lama yang sengaja disebar
Salah deh. Contohnya, Anda menerima berita di grup WhatsApp tentang peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah. Sebelum percaya, cek apakah berita tersebut berasal dari media resmi seperti situs pemerintah atau media kredibel. Hindari percaya begitu saja pada kiriman dari grup online atau akun yang tak dikenal. Kemudian ada reaksi emosional, yang dimana kita harus waspadai berita yang memicu emosi kuat seperti marah, sedih, atau jijik, karena bisa memengaruhi keputusan untuk menyebarkannya tanpa verifikasi. Contohnya, ketika membaca berita tentang kenaikan harga BBM, Anda merasa sangat marah dan langsung ingin membagikannya. Tapi sebaiknya berhenti sejenak dan periksa sumbernya. Bisa jadi itu hoax atau berita lama yang sengaja disebar ulang untuk memancing emosi. Yang ketiga, ada kredibilitas media. Pastikan berita yang sama muncul di beberapa media terpercaya. Semakin banyak media dengan informasi yang konsisten, semakin bisa dipercaya kebenarannya. Contohnya, Anda mendengar isu tentang gempa besar yang akan segera terjadi. Sebelum panik, pastikan mencari berita terkait di situs resmi BMKG atau media terpercaya untuk menghindari kepanikan yang tidak perlu. Kemudian ada waktu penayangan, yaitu kita harus cek tanggal berita dan waspadai berita lama yang kembali viral karena isu serupa. Berhati-hati juga dengan breaking news karena informasinya sering belum lengkap. Contohnya, Anda melihat foto banjir besar dan mengira itu kejadian terkini. Namun, setelah dicek, foto tersebut diambil beberapa tahun lalu dan dipublikasikan ulang tanpa konteks yang jelas. Kemudian, mengevaluasi judul. Hindari berita dengan judul bombastis atau tanda baca berlebihan seperti mukjizat atau rahasia terkuak. Baca isi berita sampai selesai untuk menilai kebenaran berita tersebut. Kemudian yang keenam, verifikasi gambar. Foto bisa saja dimanipulasi atau tidak relevan. Gunakan Google Image Search untuk memastikan gambar tersebut asli dan sesuai konteks. Contohnya, Anda menerima video yang menunjukkan kerusuhan di sebuah daerah. Setelah melakukan pencarian balik di Google, ternyata video tersebut berasal dari peristiwa di negara lain beberapa tahun lalu dan tidak terkait dengan kejadian saat ini terjadi. Kemudian yang ketujuh, verifikasi sumber. Jika berita ditemukan di media sosial atau grup online, tanyakan siapa penyebarnya dan apakah mereka memahami perbedaan antara berita benar dan palsu. Contohnya, yang terakhir ada kutipan sumber. Pastikan narasumber punya kredibilitas dan latar belakang yang relevan dengan topik. Jika identitasnya tidak disebutkan, tetap perlu hati-hati dalam mempercayainya. Contohnya, sebuah artikel politik mengutip pakar tanpa menyebutkan nama atau afiliasi institusi. Dalam kasus ini, sebaiknya skeptis dan mencari berita serupa dari media yang lain terpercaya dan menyebutkan narasumber yang jelas. Contohnya, judul seperti "Rahasia Terbongkar, makanan ini bisa menyembuhkan segala penyakit". Nah, biasanya hanya clickbait. Setelah ditelusuri, artikel tersebut hanya membahas pola makan sehat secara umum, bukan sesuatu yang revolusioner. Nah, sedangkan dalam memeriksa kebenaran berita, kita dapat melakukan langkah-langkah ini, yaitu mengontrol emosi, yang kedua, reputasi media tersebut, kemudian kompetensi sumbernya, integritas gambar yang diberikan, dan pemeriksaan silang. Kemudian kita masuk ke penilaian artikel sains dan penelitian secara kritis. Dalam mempercayai klaim penelitian, terdapat pro dan kontra. Yaitu di sisi baiknya dia terlihat meyakinkan dan juga berdasarkan bukti, yaitu hasil penelitian. Sedangkan di sisi negatifnya, bisa saja metode yang digunakan itu memiliki kendala atau kerusakan. Kemudian adanya risiko salah interpretasi dan juga tidak semua penelitian dapat diandalkan. Jadi ada baiknya kita berhati-hati dengan klaim menurut penelitian. Lalu bagaimana cara kita untuk menilai artikel sains atau hasil penelitian tersebut?
Di sini saya memiliki langkah-langkahnya. Yang pertama, judul artikel tidak sensasional. Karena media sering membuat judul heboh untuk menarik pembaca, jadi pastikan membaca seluruh artikel agar tidak tertipu hanya oleh judul. Kemudian kedua, cek kredibilitas peneliti dan lembaganya. Pastikan peneliti dan institusinya itu terpercaya. Periksa juga sumber dana penelitian karena bisa mempengaruhi hasil. Kemudian yang ketiga, generalisasi sampel penelitian. Penelitian dengan sampel besar lebih bisa digeneralisasi. Pastikan sampel dipilih secara acak untuk mewakili populasi dan menghindari bias. Kemudian yang keempat, hati-hati dengan korelasi. Korelasi antara dua hal, A dan B, tidak selalu berarti hubungan sebab akibat. Pastikan tidak ada faktor lain yang memengaruhi kesimpulan dan periksa apakah A benar-benar menyebabkan B. Kemudian selanjutnya yang kelima, adanya kelompok pembanding dalam penelitian, yang dimana penelitian harus membandingkan dua kelompok, jadi bukan hanya satu kelompok saja. Kemudian, ada pemilihan data secara objektif, yang dimana peneliti harus menghindari tebang pilih data dan tidak hanya memasukkan data yang mendukung hipotesis mereka. Yang terakhir, penelitian dikutip oleh peneliti lain. Kita dapat memeriksa di Google Scholar apakah penelitian tersebut banyak dikutip dan hasilnya berhasil direplikasi. Ini menunjukkan kredibilitas dan relevansi penelitian. Sejenak kita dapat simpulkan dalam menilai artikel sains kita harus melihat kutipan dan pengujian ulang, pemilihan data yang objektif, kelompok pembanding dalam penelitian, judul tidak sensasional, peneliti dan institusi yang dapat dipercaya, generalisasi sampel yang kuat, dan hubungan sebab akibat yang jelas. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan mengikuti langkah-langkah membaca berita secara kritis, kita dapat bertanggung jawab dalam menyaring berita sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Hal ini penting agar kita tidak terpengaruh atau ikut menyebarkan informasi menyesatkan. Sebagai pembaca, kritislah meskipun penelitian dilakukan oleh ahli, karena ilmuwan juga manusia yang bisa salah. Karena kita mempunyai tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita tanpa verifikasi terlebih dahulu. Baik teman-teman, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.